kali ini Olbadastan Channel mengunjungi salah satu situs peninggalan bersejarah masa Perang Dunia Kedua. Situs tersebut adalah Lubang Bangker Gadalomo yang terletak di Desa Maritaing, Kecamatan Alor Timur, Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Jarak dari perkampungan Arakapuru, Desa Maritaing ke lokasi Lubang Bangker sejauh 3 km. Karena sejauh ini belum ada akses jalan menuju ke lokasi tersebut, maka kita dapat menempuhnya dengan berjalan kaki selama 1 jam 30 menit. Berjalan menyusuri perbukitan yang banyak sekali ditumbuhi pohon kayu putih. Lokasi ini merupakan jalan pertama menuju Lubang Bangker yang ditempuh selama 1 jam perjalanan. Pada masanya, lokasi ini merupakan batu karang. Kemudian diperintahkan oleh Tamukung atau kepala desa kepada masyarakatnya agar digusur menjadi sebuah jalan sehingga mempermudah pengangkatan bahan logistik dan persenjataan menuju ke lokasi bunker. Pekerjaan ini teman-teman sungguh sangat berat, dan dimana orang-orang tua kita atau leluhur kita mereka digerakkan oleh tentara-tentara Jepang. Apabila ada Temukung atau ada desa atau wilayah bersangkutan yang tidak ikut serta dalam pekerjaan ini, mereka akan mendapat hukum. Jadi teman-teman, kalau kita melihat dalam keadaan terlebih jalan yang sekarang kita lintasi sekarang ini, yang dimana kita akan bersama-sama, terlebih khusus bagi bapak-bapak pemerintah atau para pemerintah daerah kita, terlebih di wilayah kita sendiri, Kecamatan Alor Timur, mereka harus berupaya agar bagaimana jalan ini bisa masuk ke lokasi atau titik bunker yang sekarang ini kita tujui. Jalan ini pula digunakan oleh masyarakat untuk mengangkut persediaan air yang diperintahkan langsung oleh tentara Jepang. Air tersebut diambil dari kali, kemudian diisi di dalam drum, lalu dibawa menuju ke lokasi Lubang Bangker sejauh 2,5 km. Air tersebut dimanfaatkan untuk kebutuhan sehari-hari. Tentara Jepang pun mempekerjakan para masyarakat untuk bercocok tanam di lokasi Lubang Bangker. Di situ masyarakat diminta untuk setiap hari mengalokasikan air untuk menyiram berbagai jenis tanaman sayur yang berada di lokasi. bekas-bekas rumah yang mereka pakai. Nah, ini tempat atau lubang yang
dikerjakan oleh tentara Jepang, gunanya untuk pada saat dimana pesawat musuh melintasi lewat, atau mereka sudah masuk di dalam untuk persembunyian sementara. Setelah pesawat itu sudah lintas dari lokasi itu, baru mereka keluar dari tempat persembunyian itu. Tampak puing-puing bersejarah pun masih ada. Batu-batu tersusun rapi yang pada masa itu digunakan oleh tentara Jepang sebagai pos penjagaan. Lubang kedua yang dimana sama juga pada saat dimana para musuh melintasi dengan pesawat, mereka masuk ke dalam. Teman-teman dapat melihat batu-batu disusun berbentuk persegi 4, dan tempat ini dimanfaatkan sebagai ruang makan oleh tentara Jepang. Orang-orang masyarakat, terlebih masyarakat Kecamatan Laur Timur, dibagi dalam 5 tumukung. Mereka dipekerjakan untuk menyediakan tempat yang dimana mereka khususkan satu tempat. Lokasi ini digunakan sebagai sawah. Masyarakat bekerja untuk bercocok tanam pada sawah tersebut. Kira-kira seluas 30 kali 20 luas lahan ini yang dimana digunakan sebagai sawah yang mereka tanam. Teman, kita sudah berada di titik utama lokasi lubang bunker
Ini adalah tangga untuk menuju ke dalam lubang bunker. Bunker adalah sejenis bangunan pertahanan militer yang dibangun di balik tebing pada masa Perang Dunia Kedua untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya perang nuklir. Ini adalah pintu utama dari lubang bunker. Bisa dilihat teman-teman, pahatannya sangat rapi. Tampak pada pintu utama ada sebuah bilik yang pada masa itu dimanfaatkan sebagai kantor. Ketinggian lorong 1 meter 80 cm dengan kepanjangan lorong 10 meter. Kini di sepanjang lorong merupakan tempat hunian bagi sarang burung walet. Di bilik bagian kanan di dalam terowongan digunakan sebagai tempat penyimpanan senjata. Terdapat sebuah bilik di pintu jalan keluar atau pintu kedua yang dipergunakan sebagai tempat persembunyian tentara Jepang. Ini merupakan pintu terakhir atau pintu keluar dari lubang bunker Kadalomo. Di samping kiri lubang bunker, terdapat sebuah lubang yang saat ini sudah tertutup tanah karena erosi. Di sekitaran lubang tersebut, terdapat berbagai pecahan barang pecah belah. Ada pula bekas longsongan peluru dan juga terdapat besi-besi kuningan.
karat. Jadi kita bisa perkirakan bahwa di sini mungkin ada tempat persembunyian senjata. Dan botol. Tebal semua. Tebal. Ini baterai. Ini apa namanya? Besi ya? Ini apa namanya? Tali senjata yang kasih Tali masuk. senjata. Sedangkan ini sini besi. Terus ada dapat baru dapat ini cangkir ini apa namanya? Marmer apa? Di sini. Ya, besar bisa dapat. Besar. Itu baru kita bikin seperti itu. Cukup. Selongsungan peluru. Peluru. Bekas peluru pun. Bisa juga jangan. Tapi menurut cerita orang tua tuh, Puing-puing ini mempunyai nilai sejarah tersendiri. Objek situs lubang bunker Kadalomo yang menandakan bahwa kehidupan pada masa lampau masyarakat dan tentara Jepang berlangsung di sini. ini cangkir rupanya. Cangkir. Ya, cangkir atau sloki minum. Dapat yang lebih besar putih. Kalau gali dapat banyak. Kalau gali dapat banyak. Ini kuningan. Kuningan. Kuningan tua. Saya rasa mungkin gantungan senjata punya. Di lokasi ini terdapat satu tempat yang digunakan sebagai tempat untuk penyiksaan atau penghukuman bagi warga masyarakat yang tidak mau menaati perintah dari tentara Jepang. Pohon ini dimana pada waktu masih masa penjajahan Jepang ada seorang temukung yang tidak mengikuti kegiatan yang disampaikan atau diperintahkan oleh tentara Jepang, maka itu dia dihukum dan diikat di pohon ini, diikat langsung.
Di sisi lain dari lubang bunker ini, terdapat sebuah tempat berbentuk persegi 4 yang digunakan sebagai dapur. Hingga saat ini, tungku atau tempat perapian yang digunakan untuk memasak masih tetap tersusun rapi. Ini adalah bekas dapur yang dimana digunakan pada saat dimana tentara Jepang mereka mempergunakan tempat ini sebagai tempat untuk memasak, dan setelah mereka memasak mereka antarkan ke tempat yang dimana tadi kita sudah tunjukkan. Itu setelah mereka sudah makan atau minum, baru mereka pergi atau bertugas ke tempat-tempat yang lain. Sekitar 200 meter dari arah lubang bunker, bagian kanan depan, terdapat sebuah tempat digunakan sebagai pos penjagaan, di mana tempat tersebut pada waktu itu diletakkan sebuah cermin atau sebuah kaca pembesar yang digunakan sebagai pemberi kode untuk tentara Jepang yang bertugas di seputaran wilayah Kolana. Tempat ini di mana mereka pergunakan kaca pembesar sebagai satu tanda kode di mana ada pesawat musuh yang mau melintas. Mereka sudah memantulkan sinarnya atau pantulannya ke bagian atau arah Kolana, di mana ada sebagian anggota yang bertugas di Kolana. Apabila pesawat itu sudah mulai keluar dari lokasi ini, baru mereka putar kembali lensa pembesar atau kaca pembesar itu. Itulah beberapa titik-titik penting bersejarah yang mengelilingi lubang bunker Kadalomo, kini menjadi saksi bisu peninggalan masa Perang Dunia Kedua. Ke arah kanan dari pos penjagaan pemberi kode terdapat satu titik penting, yaitu pos penjagaan terakhir. Pada pos ini pula terdapat sebuah lubang persembunyian. Saat ini lubang tersebut telah tertutup karena erosi. Sejarah objek situs lubang bunker Kadalomo. Ketika pecah Perang Asia Timur Raya, sebagaimana seluruh pelosok tanah air
diduduki Jepang, tidak terluput juga wilayah Alor Timur. Sepasukan marinir Jepang datang mendarat di Kolana. Mereka menanyakan Kadalomo kepada penduduk dengan ejaan mereka yang berbunyi Karalomo. Orang-orang yang ditanya sulit menunjukkan tempat itu. Tetapi para tentara Jepang memperlihatkannya dengan gerakan sehingga dapat dimengerti bahwa yang dimaksudkan Karalomo adalah Kadalomo. Awalnya penduduk terperanjat mendengar pertanyaan tersebut dan bertanya di dalam hati, bagaimana orang asing dapat mengetahui nama tempat itu, sedang penduduk sendiri tidak banyak yang mendengar dan mengenal tempat itu. Sebagai dugaan, kemungkinan sebelum perang dimulai, sudah dikirim ekspedisinya ke sini untuk meneliti dan mengetahui tempat-tempat strategis yang dapat dimanfaatkan dalam perang. Aktivitas kehidupan para tentara Jepang pada masa Perang Dunia Kedua di wilayah lubang bunker Kadalomo. Di lokasi lubang bunker Kadalomo, sangat sulit memperoleh air untuk berbagai kebutuhan sehari-hari, sehingga rakyat dipaksakan mengangkut air dari kali ke lokasi markas, jaraknya sekitar 3 km. Di Kerajaan Kolana ada 19 wilayah ketemukungan. Rakyat dari masing-masing ketemukungan bergiliran dalam tiap minggu mengangkut air dari pagi sampai petang. Air yang sudah tertampung dimanfaatkan sebagai air minum, masak, mandi dan mencuci, serta untuk menyiram bedengan sayur-sayuran. Kebutuhan lauk bagi pasukan tentara Jepang. Semua hewan ternak di mana saja ditemukan diambil tanpa pembayaran untuk kebutuhan makan setiap hari. Persediaan cadangan perbekalan. Di tiap-tiap wilayah ketemukungan diperintahkan menyiapkan lumbung-lumbung padi yang digudangkan. Para tentara ditugaskan mengontrol dan mengawasi. Apabila ternyata tidak disiapkan, maka tamukung dan kepala-kepala kampung dijatuhi sanksi yang berat. Penyitaan dan perampasan yang dilakukan tentara Jepang. Oleh karena rakyat tidak berkesempatan berusaha ataupun berladang, maka dengan sendirinya mengundang hadirnya bencana kelaparan, terlebih bagi penduduk kampung-kampung sekitar markas dan pos-pos pasukan Jepang. Rakyat di pesisir terpaksa harus pergi pada malam-malam hari ke tempat lain dengan perahu-perahu dayung untuk memperoleh beberapa makanan. Apabila diketahui oleh pihak Jepang, maka dengan sendirinya makanan tersebut disita atau dirampas dan dibawa ke pos-pos penjagaan. Untuk kebutuhan pengangkutan, para tentara Jepang memaksakan rakyat untuk memikul barang-barang pasukan pada saat berpatroli ke kampung-kampung. Bagi rakyat di pesisir pantai, mereka dipaksakan mengangkut barang-barang pasukan dengan menggunakan perahu dayung, berpatroli menyusuri pantai, ataupun para tentara melakukan penyeberangan ke daerah timur Portugis. Selama dalam perjalanan, para rakyat tidak diberikan bekal kecuali usaha mereka sendiri untuk membawa perbekalan, baik itu ubi hutan ataupun kelapa kering sebagai bekal dalam perjalanan. Adapun sistem pertahanan pasukan Jepang di Kadalomo dan sekitarnya. Kelihatan kehadiran pasukan Jepang di Kadalomo hanya datang untuk mencari persembunyian akibat dikejar dan ditakuti oleh pasukan tempur sekutu dari udara. Para pasukan Jepang selalu bersembunyi di dalam lubang bunker pada saat pesawat militer melintasi tempat tersebut. Salah satu ikon terpenting dalam sistem pertahanan Jepang yaitu Pelabuhan Milolo, berjarak 22 km ke arah utara dari markas Kadalomo. Kapal Angkatan Laut Jepang berlabuh di Pelabuhan Milolo
Pada saat itu, rakyat di sekitar pelabuhan dipaksakan untuk membongkar dan mendaratkan muatan kapal. Lalu, para rakyat diperintahkan oleh tentara Jepang untuk menutup seluruh kapal dengan ranting-ranting kayu berdaun hijau, sehingga kelihatannya seperti sebuah pulau kecil yang berada di situ. Sehari sesudah kapal Angkatan Laut Jepang berlabuh di pelabuhan Wilolo dan para prajurit sedang berada di darat, sekitar pukul 10 sebuah pesawat tempur milik sekutu muncul dari sebelah timur. Pesawat itu datang terbang rendah dan melintasi kapal Angkatan Laut yang ditutupi oleh ranting-ranting. Pesawat itu terbang lebih rendah lagi dan sedang mengawasi kapal Angkatan Laut yang ditutupi ranting-ranting. Kemudian pesawat itu berlalu. Beberapa menit kemudian muncul lagi sebuah pesawat dari sebelah timur. Kemudian membombardir kapal Angkatan Laut milik Jepang, dan tumannya menggema dari kepulauan. Asap hitam pun naik membumbung tinggi ke langit, yang dapat dilihat dan disaksikan semua penduduk di wilayah ini untuk pertama kalinya. Para prajurit yang berada di darat tidak bisa melakukan sesuatu reaksi pembalasan, tetapi lari bersama penduduk mencari perlindungan di hutan-hutan. Akhir dari kalanya pasukan Jepang. Setelah mendengar berita rahasia khusus lewat radio di Kadalomo, kepala pembesar pasukan menyatakan bahwa Jepang telah kalah perang akibat dua kota besar yang penting di Jepang, yaitu Hiroshima dan Nagasaki, telah hancur dijatuhi bom atom dari Amerika Serikat. Di kalangan penduduk ramai memungut di mana-mana tempat pamflet-pamflet yang bertuliskan Nippon telah menyerah tanpa syarat dan menggambarkan bendera-bendera sekutu, yaitu Amerika Serikat, Inggris, Prancis, Belanda, dan Australia. Pasukan Jepang di Kadalomo mempersiapkan diri untuk kembali ke negerinya. Dipilih satu lokasi di sekitar Kadalomo yang hingga kini masih dirahasiakan bagi penduduk, menjadi tempat pemusnahan dokumen perang. Barang yang dimusnahkan berupa senjata dan peralatan perang agar tidak. Setelah melakukan pemusnahan terhadap barang persenjataan, para tentara Jepang berangkat dengan menumpang perahu dari Kalabahi menuju ke Timor Leste dan meninggalkan Indonesia. Demikian teman-teman, sebuah sejarah di mana menggambarkan kedatangan bangsa Jepang ke wilayah Alor Timur pada masa Perang Dunia Kedua. Hingga kini yang menjadi saksi bisu sejarah adalah lubang bunker Kadalomo. Terima kasih teman-teman.